Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian diberi kesehatan dan siap untuk belajar hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan kedua gambar ini. Nah, kalian kan sudah perhatikan gambar di depan. Jadi di sini Ibu mau bertanya, gambar di depan ada gambar apa saja? Nah, benar sekali. Gambar di depan ada gambar jeruk sama sabun. Apa kalian sudah pernah makan jeruk? Itu rasanya seperti apa? Benar sekali. Jeruk rasanya asam. Nah, untuk gambar yang kedua ini yaitu adalah gambar sabun. Ibu mau bertanya, jika sabun terkena tangan itu rasanya seperti apa? Licin kan? Benar sekali. Kalau sabun terkena tangan itu rasanya licin. Kenapa? Pada kedua gambar ini rasanya berbeda, padahal kita sama-sama menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaan ini hari ini kita akan pelajari dalam bentuk materi asam dan basa. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan apa itu asam dan basa, kemudian menyebutkan sifat-sifatnya, memahami konsepnya, dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ada kasih permasalahan. Satu permasalahan. Oke, nanti kalian catat. Nah, bentuk permasalahan ini yaitu bayangkan kalian menemukan suatu cairan di rumah. Kemudian tanpa alat laboratorium, bagaimana cara kalian untuk mengetahui apakah zat tersebut asam atau basa? Silakan dipikirkan ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang asam dan basa. Baik anak-anak, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu asam dan apa itu basa. Asam adalah zat yang rasanya asam. Contohnya di sini ada jeruk dan cuka. Nah, kemudian untuk basa itu adalah zat yang rasanya pahit dan terasa licin. Contohnya tadi sabun. Selain dari rasa, asam dan basa juga memiliki sifat yang bisa kita pelajari. Nah, sifat asam dan basa ini kita pelajari dulu. Yang pertama sifat asam. Nah, di sini ada 3 sifat asam. Yang pertama yaitu rasa masam, di mana asam memiliki rasa masam seperti pada jeruk dan cuka. Kemudian di sini ada pH yang kurang dari 7, di mana larutan asam memiliki nilai pH kurang dari 7. Misalkan nih pH-nya itu kurang dari 7 itu dari 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, itu adalah sifat pH yang kurang dari 7. Sifat yang ketiga yaitu bersifat korosif, di mana sifat korosif ini dapat merusak logam. Nah, semakin kecil pH, maka sifat asamnya semakin kuat. Nah, anak-anak, lalu bagaimana dengan sifat basa? Nah, di sini kita pelajari bahwa sifat basa terdiri atas 2, di mana yang pertama rasa pahit dan licin, dan yang kedua itu pH-nya lebih dari 7. Jadi anak-anak, bagaimana dengan sifat basa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan sifat basa terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rasa pahit dan licin, di mana zat basa itu umumnya terasa pahit dan licin. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita dapat temui yaitu sabun. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu pH-nya lebih dari 7, di mana larutan
dan basah memiliki pH lebih dari 7. Semakin besar nilai pH, maka semakin kuat sifat basahnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pembeda utamanya yaitu adalah nilai pH. Oke, masuk di konsep pH sederhana. Untuk membedakan asam dan basah, kita menggunakan skala pH. Bisa dilihat pada gambar bahwa pH yang kurang dari 7 itu bersifat asam. Maka semakin kecil nilai pH, semakin kuat sifatnya. Contohnya di sini kalian bisa lihat pada gambar dari situ 7, di bawah dari kurang dari 7, berarti kurang dari 7 itu berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Nah, kemudian untuk pH 7 yaitu pH yang bersifat netral, di mana larutan tersebutnya tergolong asam maupun basah. Contohnya di situ air murni. Jadi pH 7 ini yaitu dia bersifat netral. Kemudian pH yang lebih dari 7, dari 8, 9, 10 sampai 14 itu bersifat basah. Mana semakin besar nilai pH, semakin kuat sifat basahnya. Kemudian kita akan pelajari contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang contohnya. Di sini juga kita bahas di mana yang pertama ada jeruk. Nah, jeruk ini dikira asam karena mengandung asam sitrat. Asam sitrat. Buah ini sering dijumpai dalam minuman dan makanan, yaitu cuka, di mana cuka juga mengandung asam asetat yang memiliki rasa dan aroma khas, sehingga bahan ini banyak digunakan untuk memasak, mengawetkan, dan membersihkan. Kemudian untuk contoh basah sehari-hari, di sini ada sabun deterjen. Bisa kalian lihat bahwa sabun dan deterjen itu bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, deterjen juga membantu mengangkat kotoran sehingga sering digunakan untuk mencuci. Oke anak-anak, penjelasan ibu tadi apakah ada pertanyaan yang belum kalian pahami? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, di mana tadi ibu memberikan permasalahan yang harus kalian jawab. Sekarang kalian sudah tahu kan jawaban dari permasalahan tadi? Oke, baik. Nah, berarti jawabannya adalah bahwa kita bisa lihat dari sifatnya, rasanya, dan nilai pH-nya. Nah, sekarang ibu ingin menguji pemahaman kalian. Tadi kan kalian sudah menyimak baik-baik kan apa yang ibu jelaskan. Nah, ibu mau tanya, jeruk itu termasuk apa? Asam atau basah? Betul sekali, asam. Kalau sabun termasuk zat apa? Asam atau basah? Betul sekali. Itu termasuk termasuk basah. Nah, kemudian kalau air termasuk zat apa? Asam, basah atau? Betul sekali. Air itu termasuk zat netral. Dia tidak asam, tidak basah, dia netral. Nah, berarti kalian sudah memahami materi ini kan? Sekarang ini ibu mau kalian berpikir, apakah semua zat masam itu berbahaya? Jadi anak-anak, zat masam itu tidak semuanya berbahaya, karena banyak juga yang bermanfaat seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi asam dan basah tidak selalu berbahaya, tetapi memiliki manfaat dalam kehidupan. Baik, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sekarang coba kalian, tugasnya itu kalian perhatikan lingkungan di rumah kalian atau di sekitar lingkungan kalian. Sebutkan contoh-contoh asam dan basah yang bisa kalian
materi tentang hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Nah, baik, kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini bahwa asam itu memiliki rasa masam di mana pH-nya kurang dari 7. Sedangkan basa itu memiliki rasa yang pahit dan licin di mana pH-nya itu lebih dari 7. Sehingga konsep ini sangat penting karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk perhatian kalian dan tetap semangat belajar ya. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.